Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini malam pertama di bulan suci Ramadan, saya akan membacakan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauta wa Asyratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah, karya Al-Allamah Asy-Syaikh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, muassis dan Raisul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tabarukan kepada beliau, karena itu saya membacakan kitab ini. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila khatatin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan muallif hadalah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, wa khususan muhaqqiq hadal kitab Syekh Syuyukhina Kiai Haji Muhammad Isamuddin Hadik, dan wa bil khusus jami'il masyayikh Ma'had Lirboyo Kediri. Sya'allahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muqaddimatun wa tamhidun. Muqaddimah, pendahuluan. Pendahuluan ini ditulis atau tulisannya muhaqqiq atau penyunting, yaitu Gus Isom. Biasa kita panggil Gus Isom almarhum, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nama panjangnya yaitu Kiai Haji Muhammad Isamuddin Hadik. Muqaddimahnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah kita memulai menulis. Bagi penulis mulai mengedit, mentahqiq atau menyunting. Bagi penyunting dengan menyebut nama Allah. Bagi kita yang membaca, mengaji, ya mengaji, memulai mengaji dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat yang ulas asih, zat yang penuh kasih sayang di dunia, ya, baik bagi orang muslim maupun bagi non muslim. Ar-Rahimi, zat yang ulas asih di akhirat bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepadanya. Hamdan. Hamdan ini mengandung kata ahmadullah hamdan gitu. Jadi artinya hamdan ini aku memuji dengan pujian yang sungguh-sungguh itu.
Jadi Ahmad sama seperti kata-kata Ahmadullah hamdan. Jadi aku memuji Allah dengan pujian yang sungguh-sungguh, tidak basa-basi gitu. Sungguh-sungguh. Wa tamjidan, dan aku mengagungkan dengan keagungan yang sungguh-sungguh gitu. Liman, kepada zat, qala, yang berkata, fi kitabihi, di dalam kitabnya, kitab sucinya, al-mubini, yang jelas, wahwa, yaitu zat yang dipuji itu, asdaqul qailina, adalah zat yang paling benar, ya kan? Paling tepat, paling jujur, paling benar dari mereka, orang-orang atau mereka yang berkata. Artinya zat ini adalah zat yang ketika berbicara itu paling benar gitu. Yaitu yang dimaksud adalah Allah gitu ya. Apa yang dikatakan ini ayat Al-Quran, firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Huwa adalah Allah, alladzi zat arsala, yang mengutus ya, rasulahu, terhadap utusannya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan dengan membawa agama yang hak, liyudhhirahu, supaya apa alasannya, supaya menampakkan kebenarannya, ala dini kullihi, atas seluruh agama yang ada di dunia, walau karihal, meskipun benci, al musyrikuna, orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi ini firman Allah yang intinya bahwa Allah itu mengutus utusannya dengan membawa petunjuk untuk umat manusia, dan dengan membawa agama yang hak itu. Meskipun tentu saja ada penentangan, kebencian dari orang-orang musyrik. Yang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah. Jadi ada perbedaan ya, ada al-musyrik, ada ahlul kitab, ada kafir. Nah itu berbeda. Nah, kalau musyrik itu orang-orang yang menyekutukan, menganggap Tuhan itu lebih dari satu gitu ya. Atau musyrik itu ya termasuk inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar gitu ya. Sholatan sama ini, kata kalimatnya sholatan wa tasliman ini dengan hamdan wa tamjidan tadi. Aku memohonkan ya kan, rahmat ta'dim atau kasih sayang yang agung ya kan, dengan rahmat ta'dim yang sungguh-sungguh gitu ya, dengan permohonan yang sungguh-sungguh, wa tasliman, dan aku memohonkan salam sejahtera ya, dengan permohonan salam sejahtera yang sungguh-sungguh,
ala sayyidina, kepada junjungan kita, wa syafi'ina, dan kepada orang yang memberi syafaat kepada kita, orang yang mensyafaati kita akan kelak nanti di yaumul hisab gitu. Wa wasilatina, dan kepada seseorang yang menjadi lantaran media, ya kan, penghantar kita, yang menghantarkan kita ila rabbina, menuju Tuhan kita, Tuhan kami. Siapa sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina itu? Beliau adalah Muhammadin al-Qail, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW al-Qail, yang berbicara. Amma ba'du, ya, setelah kita membaca bismillah, ya kan, atas nama Allah, kemudian memuji, mengagungkan Allah, dan menyampaikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi dan salam sejahtera kepada Nabi. Kemudian dikatakan fa inna asdaqal hadisi, maka sesungguhnya cerita atau narasi, hadis itu cerita, narasi, penjelasan yang paling benar, itu yang paling benar adalah kitabullahi, kitab suci Allah gitu. Jadi banyak cerita, banyak narasi, ya kan, itu yang paling benar adalah kitabullah, kitab suci Allah. Wa khairul huda, adapun sebaik-baik petunjuk, huda Muhammadin, adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang dikatakan? Nah ini, wa syarrul umuri, lebih buruk-buruknya sesuatu atau perkara, muhdatsatuha, adalah sesuatu yang baru, anyar. Nah, wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang anyar, yang baru, bid'atun, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin, adapun setiap bid'ah, dolalatun, adalah tersesat. Wa kullu dolalatin, adapun setiap ketersesatan, finnari, di dalam neraka. Nah, perkataan ini, ya kan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini masih diperdebatkan. Ada juga yang menggunakan hadis ini tanpa menggunakan kaedah nahwu shorof, tanpa menggunakan kaedah balaghah, ya, ilmu linguistik bahasa, sehingga menimbulkan salah paham dan juga pahamnya yang salah. Nah, kullu muhdatsatin ini, kul, kalau dalam dalam perspektif linguistik, ya, perspektif kebahasaan Arab ini, kalau kata-kata kul itu ada dua, ada kul min kul, ada ba'du kul min kul gitu. Jadi ada yang semua dari semua gitu, ya. Ada sebagian dari semua gitu. Jadi kullu muhdatsatin di sini adalah ba'du kul min kul. Jadi sebagian dari semua.
artinya bahwa segala sesuatu yang anyar, segala sesuatu yang baru itu sebagiannya gitu, adalah bid'ah gitu. Jadi tidak semua dalam pengertian total apa saja bid'ah, lalu kemudian setiap bid'ah itu masuk neraka, dan setiap bid'ah adalah tersesat, setiap yang tersesat itu masuk neraka. Jadi yang termasuk bid'ah yang dolalah itu adalah sebagian saja gitu. Karena di sini kul di sini adalah ba'du kul min kul. Nah, itu ada penjelasannya di syarah Arba'in Nawawi atau di kitab-kitab syarah hadis ya. Nah, ini yang membedakan mungkin kita santri yang biasa menggunakan kaedah bahasa Arab dengan mereka yang mengambil makna apa adanya gitu, tanpa menggunakan kaedah bahasa Arab atau linguistik Arab gitu ya. Sehingga ada perbedaan, karena sebetulnya selain ba'du kul min kul ya, jadi sebagian bid'ah adalah dolalah dan setiap dolalah adalah finnar ya. Selain itu sebetulnya bid'ah itu bukan hukum, bukan jenis hukum. Kalau jenis hukum itu kan di dalam kitab-kitab usul fikih itu kan ada apa, wajib ya kan, sunnah, makruh, haram, mubah ya kan. Lalu kemudian ada lagi khilaful aula gitu ya. Nah, nggak ada istilah hukum bid'ah, itu nggak ada. Yang ada itu hukum wajib. Wajib itu kan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, wajib tuh ya kan. Lalu kemudian sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu ya kan. Terus yang ketiga haram ya. Haram itu kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya dia kalau tujuannya imtithalan, meninggalkan dosa tujuannya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala meninggalkan dosa itu, meninggalkan keharaman itu. Nah, lalu kemudian yang keempat itu makruh. Makruh dilakukan tidak apa-apa, cuman tidak etis saja, kurang etis. Tidak dilakukan juga tidak apa-apa ya. Mubah juga sama, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga boleh gitu, tidak ada sanksi apa-apa. Nah, khilaful aula itu misalkan ada dua pilihan, yang ada yang satu pilihan yang utama, yang kedua pilihan yang kurang utama. Nah, kalau kita mengambil pilihan yang kedua yang kurang utama, itu khilaful aula, karena kita tidak mengambil pilihan yang lebih utama gitu. Nah, jenis-jenis hukum ada 5 atau ada 6 gitu ya. Nah, bid'ah itu bukan hukum gitu. Nah, bid'ah itu sesuatu yang baru gitu ya. Baru yang belum ada prakteknya atau eksistensinya pada masa Kanjeng Nabi Muhammad hidup. Nah, bagaimana hukum bid'ah itu sendiri? Nah, itu ada 5 tadi gitu.
atau 6 gitu. Ya, nanti akan dijelaskan pada bab pertama oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Ini hanya menjelaskan muqaddimah saja. Wa ala alihi, dan selawat serta salam tercurahkan juga kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, wa atba'ihi, dan para pengikutnya Nabi. Sholatan dengan permohonan rahmat ta'dim, kasih sayang yang agung dengan sungguh-sungguh, wasalaman, dan permohonan rahmat ta'dim, permohonan salam sejahtera dengan sungguh-sungguh, daimaini, di mana keduanya itu sholatan wasalaman itu langgeng, mutalazimaini, yang selalu kokoh keduanya gitu. Makhtalafa, selagi bergonta-ganti, al-lailu, malam, wan naharu, dan siang. Artinya sepanjang pergantian malam dan siang itu kita tetap memohonkan salatan wasalaman kepada baginda Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya gitu ya. Wa ba'du, dan setelah kita menjelaskan di atas tadi ya kan, memuji kepada Allah, lalu kemudian salawatan wa tasliman kepada Nabi, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Fahada, inilah kitabun adalah kitab jalilun, yang agung, yahtawi, yang mengandung, ala maqasida, ini ghairu munsharif, kepada, mengandung atas tujuan-tujuan mufidatin, yang berfaedah, yang bermanfaat, yang relevan, wa mabahisa, dan pembahasan-pembahasan adidatin, yang banyak, yang berwarna-warni gitu ya. Tanfa'u, di mana kitab itu memberi manfaat ya, bermanfaat al-muslimina, kepada orang-orang muslim, al-muhtajina, yang semuanya orang muslim itu butuh ila tahqiqil aqaidi, kepada mengokohkan, butuh untuk mengokohkan teologi, akidah ad-diniyati, yang bersifat keagamaan. Jadi kitab ini mengandung tujuan-tujuan yang relevan, pembahasan yang beragam, yang bermanfaat bagi orang-orang muslim yang membutuhkan untuk mengokohkan akidah keagamaannya, ya kan, wa ilal istima'i, dan orang-orang muslim yang butuh untuk kumpul bil firqati, dengan golongan atau sekte an-najiyati, yang selamat, alladzina, mereka itu hum ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimaksud dari firqah najiyah, sekte yang selamat atau golongan yang selamat, itu adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Rodda, menolak, ya, nolak, mengcounter gitu. Menolak, mengcounter, ya kan, fihi, di dalam kitab ini kan, muallifuhu, pengarangnya, ala dhalalatil mubtadi'ina, menolak atau mengcounter terhadap kesesatannya orang-orang yang berbuat bid'ah, al-kadzibina, yang menyebar hoax
atau orang-orang yang bohong gitu ya. Wasoroha, dan penulis kitab ini yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjelaskan juga fihi di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini syubhatul mulhidina, terhadap kesamaran-kesamaran atau syubhat-syubhat orang yang menyeleweng, ad-dhalina, yang menyesatkan. Jadi intinya menurut Gus Isom ya, sebagai editor atau sebagai penyunting kitab ini ada 4 tujuan yang bermanfaat bagi seorang muslim ya. Yang pertama, tujuannya tahqiqil aqaid ad-diniyah, memantapkan akidah keagamaan. Yang kedua, berkumpul orang-orang muslim itu yang ingin mendeteksi apa itu firqah najiyah, sekte atau golongan yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu juga akan dijelaskan di sini, ya kan? Dan orang muslim diharapkan berkumpul dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini, yang kedua. Dan yang ketiga, mu'alif, pengarang kitab ini juga itu mengcounter narasi terhadap narasi-narasi orang-orang yang berbuat bid'ah dan bohong gitu ya. Dan yang keempat, di dalam kitab ini juga menjelaskan syubhat-syubhat mulhidin yang ad-dhalin, orang yang menyimpang dan orang yang tersesat. Jadi nanti ini akan dijelaskan, ini akan kalau kita baca di dalamnya itu malah sebetulnya yang kalau kita baca itu Hadratus Syekh justru menganggap bahwa orang-orang Wahabi itu yaitu mubtadi'in al-mubtadi'in al-kadibina, orang-orang yang berbuat bid'ah itu justru mereka, bukan kita gitu. Nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya ya. Fahuwa, maka kitab ini idzan ya dalam konteks tadi itu tahqiqil aqaid ad-diniyah, istima bil firqah najiyah, rad 'ala dhalalah wal mubtadi'in, soroha subhatul mulhidin, dan itu hujjatun adalah argumentasi, wa burhanun dan dalil, wa tawdihun dan keterangan, wa bayanun dan penjelasan. Karena itu ya kan, jadi kitab ini bisa dijadikan hujjah, argumentasi, bisa dijadikan dalil, penjelasan, klarifikasi, keterangan. Fihi, di dalam kitab ini, lil muslimina, bagi orang-orang muslim, izzatun, kemuliaan, karomatun, artinya adalah kemuliaan, walahum, dan bagi muslimin, fihi, ya, di dalam kitab ini, najatun, keselamatan atau kesuksesan, wasalamatun, artinya keselamatan. Itu qad haqqaqa, karena sungguh nyata gitu, atau kokoh ya, mengokohkan ya, fihi, di dalam kitab ini, mu'allifuhu, penulisnya, mengokohkan apa? Al-aqaidah, terhadap akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan as-sahihata, yang sahih, yang benar, ala tariqati ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan metode ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin, golongan orang-orang muslim, al-yauma, hari ini, asyaddu, itu lebih kuat
atau sangat kuat. Apanya yang sangat kuat? Hajatan, kebutuhannya ila dzalika, kepada kitab ini. Jadi hari ini kata Gus Isom sebagai muhakkik, hari ini seluruh umat muslim itu sangat butuh terhadap kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Waqad ikhtalato, dan sungguh ya bercampur. Ikhtilat itu bercampur tanpa bisa atau sulit untuk dipisah dan dibedakan satu dengan yang lainnya, itu ikhtilat. Fihim, di dalam muslimin, di dalam komunitas muslim, apa yang telah bercampur itu al-afadilu, orang-orang yang agung, bil aradili, dengan orang-orang yang rendahan gitu. Jadi kenapa orang muslim itu sangat butuh kitab ini? Ya karena realitas di tengah-tengah kaum muslimin itu susah gitu, memilah gitu, membedakan mana orang-orang yang agung, orang-orang yang utama, dan mana orang-orang yang rendah. Sudah bercampur sehingga kita sulit gitu untuk mendeteksinya gitu. Karena itu ya berpeganganlah dengan kitab ini saja gitu, sebagai guidance, sebagai guru gitu. Wa iltabasa, dan samar atau nyaru atau serupa gitu ya, serupa alaihim, atas kaum muslimin itu, apa yang serupa, al-haqqu, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan. Ya kan? Jadi antara hak dan batil itu susah untuk dibedakan gitu. Artinya samar, serupa gitu. Serupa tapi tak sama gitu. Yang terjadi antara hak dan batil itu serupa tapi tak sama, yang ada di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Watasoddaro, dan muncul li fatwa kulli jahilin, ya, fatwa setiap orang bodoh, miman, dari seseorang, yaksiru, yang pendek, yang terbatas gitu, idrokuhu, pengetahuannya, anfahmi kitabillahi, dari pemahaman atau dari memahami kitab suci Allah Ta'ala yang maha luhur, wasunnati rasulihi, dan pengetahuannya terbatas juga terhadap sunnah Rasulillahi, atau utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mengapa pentingnya kitab ini? Ya karena katanya ada fatwa-fatwa. Nah ini penting, fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari orang bodoh, fatwa-fatwa yang dikeluarkan dari orang yang tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu yang cukup, pemahaman yang terbatas terhadap Al-Quran dan hadis gitu. Nah ini juga kita melihat realitas di zaman sekarang ya, di zaman medsos ya kan. Medsos itu kan siapa saja ya kan, dari orang yang paling alim sampai orang yang paling bodoh itu bisa berbicara apa saja di medsos itu. Sehingga tidak sedikit orang yang tidak punya kapasitas ilmu untuk berfatwa, dia fatwa, mengeluarkan fatwa. Ini kan parah gitu ya. Nah dalam kondisi yang semacam ini gitu, maka dibutuhkan kitab ini bagi kaum muslimin gitu. Jadi
istilahnya itu akibat dari matinya kepakaran. Matinya kepakaran tuh maksudnya gini. Jadi kalau dulu sebelum zaman medsos, sebelum zaman online gitu ya, orang itu kalau bertanya dan meyakini kebenarannya dari pengetahuan pakarnya. Jadi soal pengetahuan kedokteran kita percaya kepada dokter, pengetahuan agama ya kita percaya kepada kiai, kepada ulama yang jelas-jelas memiliki sanad ilmu, jelas-jelas pesantren di mana berapa belas tahun, berapa tahun gitu ya. Nah, kalau zaman dulu seperti itu. Ya kan. Jadi bertanya kepada pakarnya gitu, mempercayai pakar. Nah, ini adanya medsos itu, kepakaran itu telah mati gitu. Sehingga yang bukan pakar saja itu kadang ada yang mempercayai gitu, kebenarannya gitu, padahal dia bukan pakar. Ada orang-orang yang bodoh terhadap agama, tidak punya kapasitas pengetahuan agama, mondoknya nggak jelas misalkan, atau gurunya siapa nggak jelas gitu ya, lalu kemudian berfatwa tentang agama gitu. Nah itu dalam kondisi seperti itu, makanya kaum muslimin butuh kitab ini, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kata Gus Isom ya. Nah, faja'a kemudian datang Alkitabu, kitab bil idohi dengan menjelaskan wa tadqiqi dan menjabarkan masalah-masalah dengan secara lembut dan mendetail. Jadi idoh itu menjelaskan mungkin secara global, wa tadqiq, kalau tadqiq itu dakik ya, dakik itu jadi terinci sampai mendalam, sampai lembut, sampai misalkan ada tema, ada subtema, ada sub-subnya tema, anak tema gitu, terus sampai poin-poin terkecil gitu ya. Jadi gitu, tadqiq gitu ya. Ba'idan ya tujuannya untuk jauh anit talbis, dari kesamaran, wa tazwiki dan pencitraan. Tazwik itu pencitraan atau hanya lipstick gitu ya, aksesoris. Jadi dengan kitab ini itu kan yang tujuannya adalah penjelasan dan analisa mendalam, terperinci, tujuannya agar kita terhindar dari kesamaran, kesaruan, nyaru, dan lipstick gitu. Jadi kita lebih mengutamakan substansi daripada lipstick atau aksesoris pencitraan itu. Lihat itu supaya kaum muslimin itu juga jauh an mawaqi'il jahli, dari tempat-tempat kebodohan, wadolali dan kesesatan, wayakunu, dan kaum muslimin itu ada muwaffiqina, diberi pertolongan ya kan, fil aqwali, dalam perkataan-perkataan, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan ya. Jadi ya kan, jadi semoga kita terjaga ucapan dan perbuatannya ya dari hal-hal yang tidak baik. Wa kaifala, katanya, bagaimana tidak gitu. Wa qad kana, dan sungguh ada, muallifuhu, pengarang kitab ini, al-allama itu sangat alim gitu. Jadi mubalaghahnya dari alim al-allama itu sangat alim, yaitu Bro Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, min akabiri ulama'il Indonesia. Beliau termasuk pembesar ya, ulama Indonesia,
yang paling besar ulama Indonesia pada zamannya, wa min muassisai Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan termasuk dari pendiri organisasi Ormas Nahdlatul Ulama. Wahia Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyatun, organisasi ma'rufatun, yang terkenal, yang viral, biquwati tamassukihim, terkenal apanya? Terkenal kuat memegangnya. Memegang apa? Bisunnati khatamin nabiyina, terhadap sunnah-sunnah nabi yang akhir dari nabi-nabi sebelumnya. Wa syiddati i'timadihim, dan kuat memegang ala hittati aslabihim, atas hittah atau garis-garis doktrin dan perjuangan para orang kuno, orang salaf, as-solihina, yang soleh gitu. Jadi ya bagaimana tidak, katanya sudah pasti pengarang ini dilihat dari CV-nya, kurikulum vitae-nya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah akabir ulama Indonesia, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, gitu kan, yang terkenal gitu. Yang terkenal dua hal. Yang pertama, konsisten berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, dan yang kedua, konsisten berpegang teguh pada khittah, pada garis-garis salafus soleh gitu. Jadi yang dibuktikan dalam hal apa? Dibuktikan dalam rujukan kitab-kitab klasik gitu. Jadi kalau di Jam'iyatun Nahdlatul Ulama itu selain Al-Quran dan hadis, itu adalah hittati aslafihim as-salihin. Jadi berupa apa? Salaf solehin itu berupa kitab kuning. Jadi turos kalau bahasa Arab kontemporernya ya, atau legasi gitu, legasi para ulama salafus soleh gitu. Fajaro, kemudian semoga lancar, semoga mengalir balasan Allah Ta'ala Ma'anur Allah mu'allifahu, terhadap pengarang kitab ini, khairon, membalas kebaikan, kathiron, yang banyak, ghafaro, semoga Allah mengampuni lahu, kepada penulis kitab ini, wali usulihi, terhadap nenek moyangnya, wa furu'ihi, dan anak-anak cucunya, innahu, sesungguhnya Allah, kana, Allah ghafara, zat yang maha pengampun, wa nafa'a, dan semoga Allah memberi manfaat, bihi, terhadap dengan mu'alif, dengan pengarangnya, wa bil ulumihi, dan dengan ilmu-ilmunya, bermanfaat al muslimina, terhadap orang muslim, wa ja'ala, dan semoga Allah menjadikan amalahu, terhadap amalnya penulis kitab ini, min ihya'i sunnati sayyidil mursalina, bagian dari menghidupkan sunnah baginda al-mursalin, Nabi Muhammad sebagai baginda bagi para rasul, utusan-utusan yang lain. Hada, setelah kita memahami kitab ini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan rahmat ta'dim, rahmat kasih sayang yang agung kepada baginda kita Nabi Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan salam sejahtera. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji walhamdulillahi bagi Allah rabbil alamina, Tuhan yang Tuhan alam semesta gitu ya. Nah, ini tebu ireng, kata muhakiknya, selesai 1 Rajab 1400
Sekarang sudah 1440, ya 41 lah ya, 40 berarti sudah 38 tahun ini. Oke, itu mukaddimah dari muhakkik atau penyunting ya, yaitu Gus Isom, yaitu Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hajik, ya cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya mungkin pengajian pada malam ini dicukupkan karena ini masih hari pertama, ya pemanasan lah ya. Jangan langsung ngegas gitu ya, pemanasan dulu. Nanti besok akan dilanjutkan bab berikutnya dan mungkin ditambah dengan kitab yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.